Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Nuriyati Dona. Saya dari Teknik Informatika Strata 1 NIM 19120097. Baik, di sini saya akan mempresentasikan makalah interaksi manusia dan komputer. Di mana di makalah ini saya menganalisa 10 web. Baik Ibu, ini cover dari makalah saya. Oke. Ini kata pengantar, terus daftar isi, pendahuluan. Baik, untuk pendahuluan ini web telah begitu populer di berbagai kalangan di masyarakat karena mereka menggunakan web sebagai media untuk mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan sesuai dengan kepentingan dan keinginan yang membuatnya. Karena peranan website sangat penting, maka dalam membangun sebuah website terus memperhatikan beberapa faktor, yaitu usability, user experience, dan user interface. Tujuan utama dalam pembuatan website adalah menyebarkan informasi. Oleh karena itu, sebuah website harus dapat diakses oleh pengguna. Oke, secara singkat. Oke, untuk rumusan masalahnya sendiri, saya menggunakan apa itu user interface, apa itu usability, dan apa itu user experience. Dan tujuannya itu tujuan dari user interface, tujuan dari usability, dan tujuan dari user experience. Oke, bab 2-nya ini analisis 10 macam website, yaitu 1 itu pengertian dari user interface, yaitu tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Oke, untuk pengertian user usability itu merupakan atribut kualitas yang menilai seberapa efisien dan efektif seorang dapat menggunakan suatu produk ataupun interface dan seberapa puas pengguna dengan proses tersebut. Oke. Terus mengapa usability itu penting? Itu karena pengguna yang merasa tertarik dan senang terhadap produk yang kita hasilkan akan terus menggunakan produk tersebut. Terus untuk yang ketiga, pengertian dari user experience. Itu adalah sesuai dengan artinya dalam bahasa Indonesia, pengalaman atau pengguna adalah pengalaman yang diberikan website atau software kepada penggunanya agar interaksi yang dilakukan menarik dan menyenangkan. Terus kalau dulu aplikasi mempunyai usability yang bagus saja cukup. Sekarang sebuah aplikasi juga harus memiliki user experience yang bagus. Terus sekarang kita masuk ke 10 macam website tersebut. Untuk yang pertama, saya menggunakan website YouTube. Nah, ini gambar dari tampilan website tersebut, yaitu dan untuk kelebihannya, yang pertama, bisa melihat dan mengupload video yang kita suka. Untuk yang kedua, sebagai ajang promosi diri. Yang ketiga, bisa mendownload setiap video. Yang keempat, bisa belajar streaming banyak video yang bermanfaat. Terus, ukuran yang ada di HD bisa di-download. Videonya sangat banyak dan menarik. Setelah itu, untuk kekurangannya sendiri bisa disalahgunakan penggunanya. Banyak informasi yang menyesatkan. Banyak negara yang memblok YouTube karena mungkin banyak terdapat video-video yang kurang baik begitu ya. Terus sekarang terlalu bebas diupload, jadi banyak video yang tidak berguna atau video pornografi yang terupload. Terus gambarnya tersendat-sendat, tidak cocok untuk slow connection, dan banyak video dengan kualitas buruk, terus tidak biasa di-download secara langsung.
Untuk tampilannya sendiri bagi saya YouTube itu sangat bagus ya tampilannya dan pewarnaannya cocok. Terus untuk Yahoo, yang kedua Yahoo, kelebihan dan kekurangan Yahoo. Untuk yang pertama kelebihannya yaitu sebagai surat menyurat, salah satu web yang menyediakan fasilitas gratis. Banyak fasilitas yang disediakan, berhubungan dengan orang lain lebih mudah dan banyak menanggapi karena termasuk situs lokal. Terus Yahoo mengeluarkan fitur Yahoo Messenger via Yahoo, Mail Yahoo. Pengguna email Yahoo dapat bermessengeria ketika sedang membuka email. Terus untuk kekurangannya sendiri, satu ID Yahoo hanya untuk Yahoo, tidak bisa untuk produk Windows seperti IM dan MSN. Terus sering disalahgunakan karena terlalu mudah membuat ID. Terus untuk skin untuk IM masih sangat simple, tak seperti IM yang ada cukup banyak. Setelah itu kita masuk ke website yang ketiga yaitu Play Store. Oke, untuk Play Store sendiri kelebihannya itu selalu up to date. Ini kan ini Play Store game. Kelebihannya selalu up to date, terus bisa memperbaharui secara otomatis, banyak aplikasi game yang gratis. Terus kemudian dalam mengakses dan proses download, satu akun dengan Google Email. Terus mempunyai banyak pilihan. Ada juga kekurangannya, itu seperti jika telah memperbarui akan memiliki penyimpanan yang semakin besar. Terus banyak aplikasi yang mempunyai ukuran yang besar, terutama game terkenal. Terus kita masuk ke web yang keempat, itu Detikcom. Untuk Detikcom sendiri memiliki kekurangan dan kelebihan juga. Seperti tampilan di sini saya rasa itu cukup bagus. Terus untuk kelebihannya itu informasi yang cepat dan menyampaikan informasi yang didapat dari masyarakat serta update 24 jam secara terus-menerus. Oke, setelah itu yang kedua, berita yang dimuat dan ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami. Terus memungkinkan interaksi membaca melalui fasilitas forum pembaca sehingga pembaca bisa berdiskusi atas sebuah topik dan bisa mendapatkan informasi sekaligus. Terus mudah mengakses dan bisa dinikmati dengan berbagai macam perangkat teknologi. Terus didukung oleh sumber daya manusia yang bermutu, dalam hal ini wartawan-wartawan dan profesional dan dedikasi yang tinggi sehingga dapat menyuguhkan berita yang bermutu. Oke, untuk kekurangannya sendiri itu banyaknya iklan yang munculan mengaksesnya. Terus adanya iklan yang muncul mengacu dan mengakses berita yang dibutuhkan. Contohnya ketika ingin mengklik berita yang dibutuhkan, ia harus berhadapan dengan iklan. Oke, setelah itu harus jika sadar melihat iklan muncul, maka ia akan beralih ke situs virtual lain. Oke, setelah itu kita masuk ke yang kelima, Twitter. Kelebihan Twitter sendiri itu yaitu alat komunikasi yang cepat dan tanggap. Semua orang bisa mengikuti orang lain kecuali diblokir. Terus tak perlu login untuk mendapatkan update karena bisa menggunakan pembaca RSS. Terus navigasi yang mudah dan tampilan yang sederhana. Terus pengguna yang memiliki banyak pengikut. Terus bisa mengganti tema, background maupun warnanya. Terus bebas dari banner iklan. Terus mudah dinavigasi dan memperbaharui link to and mempromosikan apapun. Terus menjangkau lebih luas, tidak hanya antara teman. Terus status feed atau semua pengguna dan siapapun dapat mengikuti orang lain kecuali diblokir. Terus alat komunikasi yang murni dan cepat tanggap. Sangat interaktif, accessible, amazing, telepon dengan API terbuka. Terus banyak aplikasi lain maupun widget. Terus pesan teks SMS terpotensi untuk memberi pendapat dari jaringan nirkabel. Potensi periklanan di masa mendatang atau perusahaan berbasis langganan.
Twitter mungkin lebih terukur dari Facebook dan memberikan keuntungan biaya. Terus untuk kekurangannya sendiri, banyak akun yang kosong dan tidak aktif, atau dengan kata lain merupakan akun percobaan yang dibuat dan tidak digunakan hal dapat membuka memori database pada server Twitter. Terus batasan karakter posting hanya 140 karakter. Jika ternyata postingan blog yang akan di Twitter akan memiliki jumlah karakter. Terus itu tampilan terlalu sederhana, tidak seperti Facebook yang memiliki tampilan modis dan elegan. Habis tidak memiliki fitur seperti Facebook, mudah disalahgunakan untuk melakukan spam, belum jelas bagaimana strategi monetarisnya, tidak bisa mengelompokkan mana teman, keluarga, dan orang lain. Kemampuan terbatas menemukan orang-orang mengirim pesan singkat balasan langsung. Tidak semua orang menemukan manfaat langsungnya. Terus kita masuk ke Wikipedia. Kelebihannya sendiri itu lebih cepat saat diakses, info yang terdapat di dalamnya lengkap, menjadi media yang sering digunakan oleh pelajar untuk mendapatkan informasi. Terus tampilan tidak begitu memusingkan pengunjung. Terus mudah untuk mencari informasi lain ketika sudah berada di area Wikipedia. Memantapkan atau pembelajaran bahasa Inggris. 7. Informasi pencakup keseluruhan. Banyak link dan langsung menuju pengertian istilah-istilah. Jika ada kesalahan, cepat diperbaiki dan mudah digunakan. Dan kekurangannya, kadang-kadang informasinya tidak sesuai dengan apa yang dimaksud. Kurangnya kesimpulan yang mendetail. Terus banyaknya pelajar yang sering mengakses share ini. Bagi yang kurang paham dalam bahasa Inggris akan susah untuk memahaminya. Kepengarangan atau sumber informasi kurang dikenal, membuat ketagihan dan mengganggu kegiatan nyata. Terus toko bagus. Toko bagus ini memiliki, dengan namanya bagus, namun memiliki kekurangan dan kelebihannya. Untuk kelebihannya sendiri, cara daftarnya gampang dan gratis. Terus banyak pengunjung, rata-rata toko bagus dikunjungi oleh kurang dan ratusan ribu pengunjung setiap hari. Toko bagus mudah dikenal, dengan munculnya iklan DVD di toko bagus menjadi semakin terkenal. Terus adanya fasilitas verified account, terus kategori dan wilayah. Kekurangan toko bagus sendiri adalah transaksi bisa sedikit tidak aman karena toko bagus bertindak adanya sebagai perantara. Terus cara pembayarannya transfer bank, karena toko bagus adalah situs iklan basis, maka itu di toko bagus tidak ada fasilitas pembayaran. Untuk 3 itu kualitas barang. Sama halnya dengan belanja di toko online lainnya, kita tidak dapat melihat barang yang kita beli sebelum ada transaksi, khususnya jika wilayah penjual dan pembeli penjauhan kecuali tidak bisa bertemu. Terus kita masuk ke 8, Tokopedia. Tokopedia sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan Tokopedia sendiri itu penampilan website adalah yang paling utama dengan dominasi warna hijau yang terkesan segar dan simpel. Terus gratis. Loading website cukup ringan, terutama di bagian halaman toko dan produk. Sangat minimalis tapi informatif. Terus bagaimana penambatan daftar produk juga sangat jelas, pilihan kategori lebih bervariasi, dan fitur harga grosir. Terus yang kelima, fitur pre-order untuk produk yang butuh prosesan lebih lama, misalnya barang impor. Terus untuk kekurangannya sendiri itu baik itu website maupun aplikasinya sering error, mulai dari notifikasi nyangkut, notifikasi telat hingga lemot. Terus setelah main event
walaupun hanya beberapa jam, tapi problemnya menyusul sehingga 1-2 hari, mulai dari foto yang hilang, lemot, dan ketidaksesuaian data toko. Terus, tidak tersedia pilihan untuk membeli pembeli. Terus, terkadang bisa direpotkan oleh pembeli dan merupakan dropshipper. Terus, untuk yang 9 itu Fitment. Untuk kelebihan Fitment sendiri itu ada Anda bisa melihat kualitas ukuran video yang Anda inginkan dengan sangat mudah. Anda dapat melakukan pengunduhan video yang terdapat dari berbagai situs. Penyediaan pelayanan video diinginkan seperti halnya Dailymotion. Terus adanya proses pengunduhan yang sangat cepat. Anda bisa dengan leluasa file MP3 video kesukaan Anda tentunya. Terus ukurannya terdapat pada aplikasi Fitment hanya ukuran lebih dari sekitar 4 MB. Terus untuk ukuran sendiri kadang-kadang sering mengalami buffering. Kadang Anda tidak dapat terkoneksi dengan situs yang terdapat di dalamnya. Terus ketika Anda unduh video lebih dari satu, bisa jadi fungsi kerja dari aplikasi Fitment Anda akan melambat. Terus adapun memang kualitas sedikit lebih kurang. Terus Bank BRI atau kita kenal dengan mobile banking. Oke, layanan mobile banking memiliki kelebihan dibandingkan dengan internet banking karena relatif mudah. Terus fitur yang sederhana membuat mobile banking melalui ponsel sangat mudah untuk dimengerti. Terus dari sisi keamanan mobile banking bisa mengurangi resiko penipuan karena nasabah akan mendapatkan SMS ketika mendapatkan aktivasi pada rekening nasabah yang baik setoran, penarikan uang, dan transfer antar rekening. Terus bank juga merasa untung dengan layanan mobile banking karena bisa mengurangi biaya dari telebanking. Terus produk bank juga bisa dipromosikan dengan mudah melalui iklan layanan mobile banking. Terus kekurangannya sendiri itu fitur keamanan menjadi salah satu isu penggunaan mobile banking. Ini halnya setelah para ahli keamanan secara umum setuju bahwa mobile banking lebih aman daripada online banking. Terus penyebab penipuan ini lebih banyak disebabkan oleh pengguna mobile banking. Penerimaan SMS palsu yang menanyakan detail rekening baik bank dari seorang hacker yang menyamar sebagai instruksi keuangan. Terus walaupun sistem online banking punya fitur keamanan melalui koneksi yang terskripsi sehingga hacker tidak dapat membaca data. Terus isu kekurangan mobile banking yang lain adalah mengenai kompatibilitas untuk dapat mengakses mobile banking secara maksimal. Terus selain itu, dukungan software mobile banking pihak ketiga tidak selalu compatible. Terus melalui pengecekan rekening tabungan melalui SMS banking menjadi masalah. Akan tetapi fitur yang lebih canggih misalnya transfer akan rekening. Terus biaya sebenarnya tidak terlalu signifikan terpengaruh jika nasabah telah memiliki perangkat yang sesuai. Terus penutup. Untuk kesimpulannya, website sekarang sudah semakin berkembang dengan menggunakan web berbagai media untuk mencari informasi dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari. Website dibangun dengan berbagai fungsi dan berbagai kebutuhan sesuai dengan kepentingan atau keinginan untuk membuatnya. Terus, ketertarikan user untuk mengunjungi sebuah website tergantung pada desain dan beberapa penting informasi yang diberikan sebuah website. Terus, dari beberapa pembahasan di atas, kami sebagai penganalisa website untuk menyimpulkan bahwa website di atas termasuk dalam kategori website yang sederhana. Mereka memadukan warna pada logo terhadap masing-masing logo website dengan warna dasar website.
Mereka dalam hal ini melihat sederhana tapi sangat menarik. Terus untuk sarannya, setelah menganalisis 10 website, saran dari saya adalah sebagai untuk keseluruhan 10 website ini ada yang bagus dan menarik. Hanya saja ada tampilan dari beberapa website ini terlalu polos sehingga menjadikan website tersebut kurang menarik untuk dikunjungi. Jadi, saran dari saya sebaiknya perbaiki tampilan website tersebut. Jangan terlalu polos sehingga banyak orang yang ingin atau minat untuk mengunjungi website mereka. Tapi jangan juga terlalu rame karena mungkin itu juga mendapatkan bosan bagi para pengunjung kan terlalu rame. Oke, sekian dari saya. Selamat sore Ibu. Terima kasih.